Halo teman-teman, saya kedatangan penulis novelis yang lagi hot dibicarakan. Dia barusan menang di Kusala Sastra Khatulistiwa kategori cerpen Kumcer tahun 2025, yaitu Sasti Gotama. Halo. Ngomong apa ya? Teman-teman sabar. Halo teman-teman semua ya. Ya. Salam, saya Sasti. Jadi buku yang menang itu buku yang ini. Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu. Nah, tanda tangan dulu, tanda tangan. Ya Allah. Ini sebenarnya bukunya orang, tapi tanda tangan saja. Nanti saya ganti deh dengan yang baru. Tanda tangan aja kan ya? Tanda tangan aja. Oke, ungu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Udah lihat ya? Ya. Oke, saya mulai begini. Saya jujur ya, saya mengenal nama Sasti Gotama itu pada saat ada teman namanya Cep Suban KM yang juga juri KSK. Itu sering kayaknya dia tulis dua esai ya tentang bukumu ya, dia ulas. Terus dia sering sebut bahwa penulis yang dia suka belakangan ini adalah Sasti Gotama. Waktu saya di Jogja itu 2019, saya belum mengetahui nama Sasti Gotama. Nanti di Jakarta dengan dia berapa kali terbit di koran, terus menang DKJ, sayembara DKJ, terus ya sering muncul lah di timeline media sosial kita. Nah, karena saya dengar Mbak Sasti ini memulai menulis itu tahun 2019, kan sangat cepat itu secara timeline itu, dan sekarang bukunya sudah banyak, 7 ya. Nah, kita mau tanya dulu ya, sebenarnya Mbak Sasti memulai membaca itu gimana? Membaca atau menulis? Membaca dulu, ya? Kan sebelum menulis kan membaca dulu. Kalau mulai membaca sih dari kecil ya, suka membaca. Jadi dari SD pertama kali awal membaca itu memang sudah sering disuplai bacaan-bacaan. Jadi misalnya tiap seminggu sekali nggak seminggu sekali ya, pokoknya dalam sebulan mesti ada kita ke toko buku gitu, nanti disuruh pilih sendiri sama orang tua gitu. Kemudian juga setiap minggu juga ada ini kan majalah gitu kan zaman itu. Jadi memang kalau kesukaan membaca memang dari kecil gitu. Jadi memang sampai misalnya kayak lagi makan juga baca, pokoknya hampir setiap saat lah baca. Tapi memang bacaannya random ya, jadi nggak bukan yang khusus dari awal memang suka sastra gitu, nggak. Jadi malah saya termasuk agak telat, jadi bacaan-bacaan saya kalau ke arah sastra itu baru 2019. Jadi sebelumnya tuh saya bacanya tuh ya non-fiksi, komik, ciklit, buku-buku populer gitu. Ada beberapa namanya sastra, tapi tidak secara khusus memang menyukai sastra. Jadi memang kayak baru banget aku tuh membaca karya-karya sastra itu baru 2019. Di masa kecil itu kalau macam bisa kamu ingat buku-buku yang kamu sering baca atau sering dikasih oleh orang tua, itu buku apa aja? Waktu kecil? Waktu kecil, maksudnya anggaplah dari SD, SMP, SMA yang diingatanmu lah. Kalau yang dibelikan tuh kan SD, SMP lah, SD, SMP. SD, SMP itu SD tuh ya kebanyakan komik ya. Komik Jepangan gitu ya. Terus kalau buku biasanya juga buku terserah, kadang ya buku-buku yang buku-buku tipis tuh ya, kayak misalnya cerita lebih ke ini ya, cerita nabi-nabi. Oh gitu. Template ya, cerita nabi-nabi, cerita tentang cerita daerah kayak gitu, misalnya gitu. Terus Enid Blyton. Enid Blyton. Terus ya semacam-macam itu ya. Masa kawan detektif.
trio detektif, apa sih, stop segala macam gitu. Terus kalau SMP itu mulai udah menghabiskan yang di ini ya, yang di perpustakaan sekolah. Cuma kan namanya juga perpustakaan sekolah tuh ya bukunya kan lama-lama ya. Gitu. Terus SMA mulai merambah ke sama kuliah tuh ke perpustakaan daerah. Nah itu perpustakaan daerah tuh mulai random juga sering beli buku juga. Jadi waktu itu awal-awal tuh mulai suka yang baca non fiksi ya. Jadi kayak apa sih namanya? Sejarah Tuhan gitu. Oh, Karen Armstrong. Karen Armstrong. Jadi Gila. kan non fiksi. Itu SMA, SMP. Kuliah awal. Karen Armstrong gitu. Jadi mulai baca-baca tuh Sejarah Tuhan. Terus kalau fiksinya Dan Brown kayak gitu kan. Dan Brown ya, oke. Jadi arahnya sih belum yang kesastrawi gitu enggak. Jadi memang lebih suka yang malah bacaannya banyak juga yang non fiksi itu arahnya. Emang kalau berarti ya tahun 2008-an berarti ya kalau sejarah Tuhan kayaknya. Karena setahu saya sejarah Tuhan itu 2008 kayak 910 kayaknya itu. Kayaknya. Atau 2000-an awal aku lupa. Itu memang booming apa Karen Armstrong, sejarah Tuhannya, masa depan Tuhan. Ya itu koleksi itu dari berperang atas nama Tuhan. Ya berperang sama Muhammad. Perang suci. Iya pokoknya itu. Iya. Aku gitu. suka itu, jadi tiap kali terbit langsung. Mizan. Iya, Mizan. Buku Mizan. Dan Brown kan Mizan juga, bentang. Iya. Bentang. Yang Dan Brown. Mizan. Berarti kita sama ya. Saya juga baca-baca, tapi saya kayaknya kalau Dan Brown itu lebih ke filmnya deh. Jadi saya baca film, saya lebih tahu filmnya, lebih baru. Da Vinci Code gitu ya. Iya, Da Vinci Code ya. Atau novelnya dulu ya. Nah, kalau macam di proses membacamu itu, kamu juga dibarengi menulis nggak? Maksudnya menulis diary apa semua sebelum tahu sastra gitu? Atau sepintas tidak ada gitu? Apa ya? Dulu waktu SMA suka ya pernah nulis-nulis, tapi lebih nulisnya non fiksi ya. Jadi aku dulu tuh tertarik dengan sains gitu kan. Jadi misalnya tentang astronomi bukan astrologi ya, astronomi. Jadi tentang ilmu perbintangan. Kenapa nih astrologi? Beda jauh soalnya. Jadi aku memang suka. Jadi kalau saya beli buku, kadang buku tentang perbintangan kayak misalnya di Big Bad Wolf itu kan, aku malah yang aku banyak beli itu buku-buku misalnya tentang terbentuknya alam semesta, terbentuknya matahari kayak gitu tuh. Jadi buku-buku yang terbitan-terbitan luar itu. Jadi buku fisika gitu tuh. Jadi apa ya? Waktu SMA tuh pernah menulis, tapi menulisnya menulis non fiksi ya. Menulis non fiksi dan itu tentang alien gitu, tentang bintang. Jadi tentang hal-hal yang apa ya, misteri-misteri sains kayak gitu loh. Memang tertariknya ke situ kan, memang dulu tujuannya pengennya masuk ke teknik fisika, teknik nuklir dulu pengen masuknya. Memang tertariknya memang di sains. Fisika. Berarti punya ilmu yang cukup lah dengan sains ya. Iya memang fisika. Karena suka fisika sih dulu kan. Kenapa orang suka fisika ya? Kan asik gitu. Maksudnya aku dulu kalau lagi istirahat itu kan ngerjain soal-soal. Iya, kan asik banget nih. Kan kayak mecahin teka-teki gitu kan, asik. Aku suka fisika. Jadi memang dari dulu kan memang keinginanku memang kecintaanku sama sains. Aku tuh punya teman, istirahat itu dia masih ngerjain matematika. Kan asik gitu. Kimia itu maksudnya apa gitu? Maksudnya itu refreshing kan? Refreshing. Iya, maksudnya asik gitu loh, maksudnya begitu memecahkan terus wow gitu kan. Iya kan sih? Aku walaupun IPA di SMA tapi nggak setertarik itu. Iya, menurutku sih asik itu, maksudnya untuk memecahkan semacam teka-teki gitu kan. Ada orang yang memang punya kecenderungan untuk memecahkan masalah. Enggak, tapi emang asik gitu loh. Jadi kalau udah nemu hasilnya itu kayak pas banget gitu. Gitu. Nah, ya aku terus dari tadi. Boleh nggak aku tanya kota kecilnya Mbak Sasti itu di mana? Di Malang. Di Malang. Berarti lahir di Malang. Sampai di kuliah.
Udah kuliah, Jadi udah Malang. kerja. Apa yang membekas dengan Malang sebelum pindah ke Jakarta? Sebelum Malang, bakso, oh bakso. Bakso ya. Bakso. Sebagai Bakso. orang Malang gitu. Oh, mungkin salah satu yang itu ya perpustakaannya ya. Perpustakaannya itu Kota dulu- Malang kan, Kota Iya, Malang. Kota Malang. Jadi dulu aku sering ke perpustakaannya, maksudnya perpustakaan Kota Malang, perusahaan Perpusda tuh dia tuh kan sangat lengkap sekali ya. Jadi Gitu ya. dulu aku sampai maksudnya setiap minggu tuh pinjem 2 gitu. Hmm. Jadi jadi dalam sebulan itu berarti bacaanku berapa? 8. Jadi seminggu 2 gitu. Ngeri ya. Seminggu dua ya. Sampai sekarang kan aku juga ditarget juga kan Bacanya. baca. Jadi dalam sebulan itu kayak ini bulan Juli ya. Juli. Itu udah 53. Yang kamu baca dalam setahun 2025. Gila, canggih. Main Goodreads nggak? Enggak, Oh, kirain main. enggak kelas. Tapi namamu kamu klaim nggak? Enggak. Kalau kamu klaim bagus tuh. Oh gitu. Jadi kamu bisa jadikan blog. Goodreads-nya jadikan blog. Jadi aktivitasmu diskusi, kamu kemarin tentang literasi, tentang buku, kamu bisa upload di situ. Oh. Jadi ada timeline khusus juga itu. Kayaknya dulu itu Eka Kurniawan melakukan itu. Okay. Jadi mereka buat apa, ngapain, nulis apa, dia upload di situ. Jadi orang yang nggak suka dengan media sosial kayak Instagram apa semua, hanya fokus ke Goodreads, dia bisa lihat kamu dan bisa diikuti. Nanti kamu ngapain, kami tahu gitu. Enggak sayang. Ya. Jadi ya biasanya cuma misalnya aku habis baca, biasanya aku upload di status WA aja sih. Oh ya. Biasanya sih pembacaan. Soalnya juga apa ya, kayak kalau misalnya kita ngulas di Goodreads tuh rasanya kan kayak ada beban gitu ya. Nggak perlu ngulas. Nggak perlu ngulas. Oh, cuma baca ini. Iya. Oh gitu. Aduh, sangat Iya, baca hujat aja. sekali aku. Oh, baiklah. Kamu baca. Aku sedang baca bukumu misalnya nih. Aku sedang currently reading kan. Ditandai aja bahwa currently reading di halaman berapa. Nanti kalau sudah habis ini saya baca, ntar saya read gitu. Berarti kamu udah 50-an ya per Juli ini ya? Per Juli ini. Aku baru 30. Baru 20 kan. Banyak lah. dengan target 50 buku, ya Allah, targetku 50 sedangkan kamu udah selesai. Iya sih, kayaknya karena kamu jarang main medsos kayaknya. Apa? Jarang main medsos kayaknya. Juga apa ya, terakhir kemarin membaca punyanya Cecilia Odai. Cecilia Odai ya, aku lihat postingannya. Aku sering dengar orang-orang bilang bahwa kamu datang di 2019 dan cepat moncernya. Tapi aku tidak melihat itunya sebenarnya. Aku nggak melihat ketercepatan kamu, cepat kamu menulis 2019 dan sekarang udah 6 buku, 7 buku. Tapi aku pengen flashback sebelum 2019 ini tuh. Kan tadi kayak belum dalam lah pembahasanmu itu yang dari kuliah sampai 2019 ini, apa aja yang kamu lakukan untuk bisa menjadi menulis di 2019? Masa kamu tidak baca buku? Ya baca buku iya, baca buku masih terus. Cuma aku tidak menulis sih memang. Jadi kan ya apa ya? Memang tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak. Komunitas di Malang kan? Aku tidak berkomunitas sampai sekarang kan nggak pernah berkomunitas. Jadi apa ya? Sebetulnya gini, waktu aku kan nulis sastra itu 2019 ya. Jadi 2018 itu waktu itu aku pernah nulis, aku pernah diwawancari juga. Aku 2018 itu sakit dan waktu itu di saat-saat sakit itu ada ini teman sesama adik kelas dokter gitu, itu dia kirim semacam status cerpen dari grup menulis secara daring gitu. Nah terus aku lihat cerpen bisa ya, cuma pendek cuma flash fiction gitu kan. Terus 2018 tuh aku coba nulis di Facebook gitu loh. Di Facebook. Jadi tapi belum nulis ya, maksudnya masih tahu kan, maksudnya cerita kayak esai pendek gitu loh. Bukan. Terus habis itu coba curhatan hati enggak ya? Iya semacam gitu. Terus habis itu lama-lama
Tapi tata bahasanya tuh kalau lihat lagi tuh Malu. mengerikan. Ciuang. Ya wajar sih. Wajar sih. Alay banget. Terus abis itu mulai bikin fast fiction gitu kan, yang kayak dikirimin sama temen tuh bikin fast fiction. Terus kok banyak yang ini, lama-lama tuh ada yang nge-rap gitu loh, terus ada yang suka bilang gitu. Terus akhirnya di akhir 2018 tuh ada yang bilang, kenapa kamu nggak coba nulis sastra aja gitu. Terus dikasih sama salah satu itu temen di sosmed tuh, dia kirimin apa namanya, cerpen-cerpen sastra gitu. Terus di 2019 itu, jadi 2019 tuh aku baru mulai beli buku-buku lah gitu. Waktu itu 2019 tuh beli bukunya Royan gitu. Royan Juli. Iya. Terus beli Julian. bukunya siapa? 2019 tuh bukunya Royan sama bukunya Bang Benny. Siapa? Bang Benny Arnas. Oh, Benny Arnas, tahu. Beli buku itu. Terus itu kamu pertama kali beli buku sastra? Iya. Wow. Dan itu punya si Royan dan Benny. Wow. Terus habis itu aku juga disuruh baca-baca cerpen. Baca-baca cerpen tuh aku disuruh waktu itu disarankan, coba baca-baca cerpennya perempuan. Waktu itu cerpen-cerpennya Kak Yeti AKA sama Kak Ida Fitri. Jadi aku 2019 tuh baca-baca punya Kak Yeti sama Kak Ida Fitri, itu aku pelajari gitu. Aku belajar dari dua itu cerpen, karena yang buku sastra yang aku beli itu kan novel kan Tanjung Kemarau sama Cinta Tak Pernah Tua kalau nggak salah, aku yang punya Bang Benny itu. Terus punya Benny. Bang Benny itu Cinta Tak Pernah Tua kalau nggak salah, kalau Royan Tanjung Kemarau. Itu semua novel kan? Dua-dua itu. Cinta Tak Pernah Tua tuh Kuncer kayaknya. Kuncer kan ada dua, soalnya yang buku satu lagi yang ya pokoknya intinya gitu. Terus kalau cerpen aku pelajari dan punya Kak Yeti sama Kak Ida itu. Kenapa kamu di dua atau empat orang ini, Royan, Benny, Yeti, dan Ida? Kenapa mereka? Ada yang rekomendasiin atau masuk di? Kalau Kak Yeti sama Kak Ida direkomendasiin oleh teman itu baca cerpen perempuan, mungkin karena aku perempuan, coba pelajari cerpen perempuan. Kalau bukunya Royan sama Bang Benny itu karena waktu itu memang ada di situ aja di depan muka, jadi aku ambil waktu itu di Gramet. Oh, di Gramedia. Jadi aku belum kenal mereka kan, pokoknya lihat itunya aja, lihat blognya itu aja, udah ini Royan tuh karena cerita tentang Malang ya. Oh gitu. Kan Tanjung Kemarau itu cerita tentang Malang ya. Itunya apa? Latarnya gitu. Jadi tentang Malang nih. Karena aku orang Malang ya biar. Terus kalau bukunya Bang Benny itu karena aku pertama kali lihat dia kan pakai dialek Melayu gitu kan. Iya, Sumatera. Iya, Sumatera. Dan itu menurutku baru gitu kan. Aku kan sebelumnya bacaanku banyak non fiksi segala macam, banyak yang populer gitu kan, bacaan populer gitu. Dan di situ awal kamu masuk ke sastra ya? Karena sebelumnya tidak pernah baca sastra, tidak pernah bergabung dengan dunia komunitas sastra. Dan anggaplah 4 orang ini yang menjadi pintu kamu itu. Iya. Bisa dianggap kayak gitulah, pintu masuk ke. Iya, awal-awal yang ku baca. Awal-awal pintu masuk sastra Indonesia. Wow. Berarti memang proses belajarmu cepat. Nah, yang jadi pertanyaan, kamu itu otodidak, hanya baca doang, atau saya tuh kan kalau dulu masih di Jogja itu belajar nulis, saya ada penulis misalnya Muhyiddin, itu menulis esai, saya belajar esai dari dia, saya tiru tulisan dia, jadi tulis ulang, punya Zen RS misalnya, esai-esainya gitu. Karena saya awal belajar nulis dari esai, dari resensi. Terus pada saat menulis cerpen, saya bukan ikuti secara plak begitu, tapi saya ikuti nulis ulang supaya ada kayak aura semangat gitu yang mirip dengan cerpen atau tulisan yang kita tulis ulang itu. Misalnya punya si Iwan Simatupang, saya tulis ulang cerpen-cerpennya itu. Nah, kamu metode belajar nulismu itu seperti itu, atau kamu ikuti kelas-kelas?
Tuh kalau Atau ada privat? Enggak. Kan aku di kota kecil yang terpencil dan Foto privatnya online gitu. terisolir. Hmm. Ya, jadi nggak pernah berkomunikasi. Waktu itu ya aku baca-baca cerpen-cerpen Yeti sama Kak Ida itu ya, sama mulai baca punyanya Seno kayak gitu, Oh, Seno. AS Laksana gitu kan aku baca. Terus tahun 2020 terus pertengahan 2019 tuh lah mulai baca-baca ini kan, apa Gabo, Gabo. Murakami, terus apa lagi ya, Borges, terus Borges. Ray Bradbury. Aku paling suka Ray Bradbury itu. Oh, suka yang itu. Ray Bradbury yang Fahrenheit. Fahrenheit. Itu Yang baca. membakar. Iya, Oh, ya. membakar buku-buku Buku. itu. Terus 2020 itu kan Om Sulak buka kelas online. 2020. Oh ya, COVID ya. 2020 awal nggak salah itu aku ikut kelasnya Om Sulak. Sholat. Dia kan dikasih email setiap hari itu. Oh gitu. Kan cara belajarnya kan dengan via teks ya. Terus, itu salah satu tugasnya itu kan menyalin ulang cerpen-cerpen penerima Nobel. Bahasa Inggris? Enggak sih. Bahasa Indonesia? Tapi ada yang aku terjemahin sendiri ada. Jadi misalnya ada beberapa yang terjemahin sendiri itu punyanya apa ya? Borges kayaknya aku pernah nerjemahin, sama punya siapa? Guys, penerjemah juga guys. Penerbit yang pengen terjemahan dia silakan guys. Itu kan aku kan udah nerjemahin di Circa. Ada di Circa. 6 buku kayaknya yang udah terjemahin. Di Mizan kan ada satu terjemahanku sastra. Wow. Kalau yang di Circa, Circa apa Circa? Circa atau Circa saya nggak paham juga. Ya itu ada bukunya Freud, bukunya De Beauvoir. De Beauvoir. Simone de Beauvoir. Itu dari bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris. Berarti kamu produktif nulis kayak gini juga produktif nerjemahin? Iya, terjemahanmu kayaknya ada 7 buku. 7 buku kayaknya. Gila. Tadi yang di Mizan apa? Yang di Mizan itu apa sih klub yang dari cerita-cerita Palestina itu? Oh. Coba nanti di googling deh, ada kok Aku di HP ada nih. Lagi miskin guys, lagi miskin. Di Mizan, terbitan Mizan juga. Alhamdulillah sih responnya oke gitu. Jadi ada beberapa yang misalnya katanya itu terjemahannya enak, terus maksudnya tidak menghilangkan gaya penulis aslinya, maksudnya sastranya dapat, jadi masih tetap indah gitu. Jadi aku sih alhamdulillah gitu. Karena itu buku sastra pertama terjemahanku. Yang sebelumnya kan non fiksi semua di Circa gitu. Oh, di Circa non fiksi, di Mizanin novel. Kumcer. Nah, kamu itu diminta menulis ulang oleh Sulak ya? Iya. Tiap hari. Tiap hari satu cerpen. Yang ditulis ulang. Oh, berarti sama metodenya juga iya. Ya? Jadi menulis ulang waktu itu disuruh milih 7, kan seminggu 7 cerpen. Waktu itu aku milih Ray Bradbury. Siapa ya? Ray Bradbury, Borges, terus Gabo. Gabo itu aku nyalin dari ininya, yang kumcernya yang peziarah. Peziarah apa tuh? Lagi ya? Aku lupa, pokoknya ada 7 deh. Kayaknya di perempuan, Alice Munro, karena kan penulis Alice Munro. Terus itu deh. Satu lagi Hemingway. Nah, dari itu kamu suka yang mana kalau kamu? Atau dari penulis yang sekarang kamu sudah baca apa semua, sekarang kamu condong ke penulis siapa? Edgar Keret. Berarti udah baca terjemahannya si Mbak Ninus? Yang udah anagram itu? Udah, aku punya dua-duanya. Kalau yang Mizan punya? Yang ada kan sebelumnya, tapi bukan novel itu cerita apa? Aku punya juga. 7 Years itu kan. Nah, kenapa suka Edgar Keret? Karena dia apa ya, kayak soal dia tuh kayak nakal gitu loh. Nakal, terus ada filosofisnya juga, dan juga imajinasinya kan liar banget kan. Iya. Aku suka yang The Pipe itu, cerita The Pipe itu kan yang pipa itu, nah itu kan kayak menohok banget gitu. Terus hampir semuanya lah aku suka. Anagram Edgar Keret. Setelah kamu belajar ini, menurutmu kepengaruhan Sulak itu kuat nggak
dalam cerpenmu dan dalam novelmu? Karena kan belajar dari sulak gitu. Atau Hmm, aku sih gimana ya? Kan juga dibilang sama Usap kita juga nggak harus jangan sampai mengekori tulisan orang lain gitu ya. Jadi kita harus punya style kita sendiri, ciri khas ya? ciri khas sendiri. Jadi aku pikir aku sih tidak merasa menjadi epigonnya beliau. Gitu. Aku sih merasa aku sudah membaurkan apa ya dengan kita membaca banyak buku itu kan akhirnya otomatis pasti kita juga akan terpengaruh ya sedikit-sedikit dari sini tapi dengan banyak sumber yang kita baca itu kan kita akan membuat senyawa yang baru yang itu memang tulisan khas kita sendiri gitu. Aku sih merasa tidak ya aku merasa punya ciri khasku sendiri. Wow. Aku dari tadi takjub terus ini. Aku bilang bahwa yang menang KSK ini menurutku ya, tadi sudah saya bilang ke teman, tidak orang puas lah. Kalau aku ya, maksudnya apa untuk novel Mbak Cecilia Oday kalian bisa baca gitu, tidak apa bisa didebatkan gitu, maksudnya ini apakah layak atau tidak gitu. Artian kalau aku itu memang sudah pas, kalau aku sudah pas punya Cecilia. Terus cerpennya siapa? Mbak Sasti, terus puisinya Esa, Bang Esa. Apalagi Esa itu kan 4 kali masuk nominasi. 4 kali KSK. Bayangkan yang baru keempat ini baru menang. Artinya mereka bertiga ini menurutku, dan juga secara jenjang kepenulisan beliau, Mbak Sasti 2019 mulai tapi sudah banyak buku yang diterbitkan. Kak Cecilia dari 2007 belajar menulis, 2010 di Kompas cerpennya masuk juga di Kompas Pilihan. Proses panjang seperti itu dan punya Bang Esa, itu tidak wajar lah, pantas lah dan layak untuk menang menurut aku ya. Jadi tidak, menurut aku memang kalau kata si jurinya murni hanya untuk menilai teksnya, tapi aku juga secara melihat 3 ini secara proses kreatif ya tidak karbitan lah. Udah pas menurutku. Nah, aku dengar kan dirimu juga nulis esai kan? Kemarin juga sempat menang juara 2 nulis drama. Iya. Itu kok bisa gitu. Ini sekarang menurutku kamu bukan lagi disebut sebagai novelis. Oh bukan ya? Apa? Budayawan. Aduh berat sekali. Budayawan, udah bisa nulis cerpen, udah novel, drama, esai, penerjemah, apalagi tadi? Satu lagi. Apa? Naskah drama udah. Naskah drama. Penyair jangan deh. Enggak. Puisi nggak usah deh puisi. Enggak bisa. Puisi jangan ya. Udah cukup lah puisi, udah banyak penyair ya, berhamburan di Indonesia ini. Itu gimana? Maksudnya belajarmu itu gimana gitu? Belajar yang mana nih ya? Semuanya, maksudnya semuanya gitu. Aku belum ke khusus ini, nanti lah di belakang. Semuanya gimana ya? Maksudnya novel yang masuk naskah pilihan juri DKJ itu kan bisa dibilang itu naskah novel pertama ya. Oke. Awalnya itu. Bentar, yang namanya tadi maaf. Corpus Uterus. Corpus Uterus. Itu novel. Yang mau terbit yang terbit Juli ini. Nah, yang terbit Juli ini di GPU. Dan akan launching ya? Akan launching sebentar lagi. Oke. Sudah PU kan kemarin. Oke. Itu awalnya sebenarnya kan aku nggak pede ya dengan untuk nulis novel. Jadi waktu itu ada bukaan sayembara DKJ itu, selama itu aku mesti ditanyain nggak nulis novel DKJ. Enggak, soalnya aku nggak pede karena aku merasa napasku pendek. Maksudnya aku tuh hanya bisa bikin cerpen gitu. Tahun 2023 kan. Nah, terus itu Nanda Fauzan tahu kan ya? Tahu. Nah, dia itu menyebarkan gosip gitu. Dia nyebarin gosip begini. Bahaya. Ini menarik ini. Kalau gosip menarik ini. Nanda, kau perempuan atau laki-laki Nanda? Nanda nggak nyebarin gosip. Katanya Sasti
lagi bikin naskah yang sangat keren untuk DKJ gitu kan. Oh gitu. Dan dia tulis di status WA, itu banyak orang yang hubungin aku, Sas ini lagi nulis apa? Gitu. Sas kamu nulis apa gitu? Padahal aku belum nulis apa-apa. Dasar Nanda. Itu berapa bulan sebelum pengumuman DKJ? Sebelum deadline maksudnya. Deadline maaf. Nanda menyebar gosip itu 3 bulan sebelum DL DKJ. Dan aku nyelesain Corpus Teris kan 2 bulan. Gila. Gitu. Jadi karena gosipnya sudah beredar, ya udah aku coba nulis deh gitu. Jadi aku jadi dari gosipnya Nanda itu aku mulai riset gitu kan. Terus habis itu selesai riset sekitar jadi 2 bulan sebelum DL aku baru mulai nulis gitu. Dan itu aku kebetulan alhamdulillah punya teman support system ya. Jadi aku punya ada grup WA sebetulnya. Support system. Grup WA gitu yang di situ mereka selalu kasih semangat. Aku nanya terus, kamu udah sampai mana? Udah selesai belum? Tiap hari digituin, udah selesai belum? Udah berapa? Jadi kayak dilecutin gitu kan tiap hari gitu. Jadi akhirnya aku kirim pas di DL, hari DL tuh kirim. Udah itu namanya juga karya pertama, jadi udahlah nothing tulus gitu, jadi enggak. Itu novel pertama? Iya. Oh. Terus yaudah, jadi pas ada pengumuman tuh kaget juga. Pas ada pengumuman aku lagi di kamar di atas kasur gitu, agak shock gitu. karena tuh kan ada yang unik juga, masalahnya nomorku kan hangus tuh. Panitia menghubungi nggak bisa. Oh, nomor HP dan WA hangus karena belum diisi. Nggak bisa dihubungi lah gitu. Nggak bisa dihubungi. Masa aktifnya habis. Kan pakai apa ya, kayak enakan pakai wifi segala macam kan. Iya. Betul. Ada temanku juga gitu. Gitu ya. Waduh, ya udahlah, terus habis itu hangus, panitia menghubungi nggak bisa. Jadi aku yang lain pada berangkat kan, kayak waktu itu Mas Afius berangkat. Dia sembara juga ya? Iya kan, kami satu angkatan 2023 pilihan juri. Aku, Mas Afius, Mas Masdar. Mas Masdar tuh berangkat tuh, malah dia sempat ini. Kamu nggak dihubungi? Ya kan aku mati. Dia sempat ditawarin sama Mas Afius kan, aku tanyain ini nomor panitianya, dikasihin nomor panitianya ke aku, terus coba hubungin kali aja kamu masuk, tapi karena nomormu mati gitu. Aku bilang enggak lah, pede banget nanya kayak gitu kan. Tapi nggak lihat media sosialmu? Enggak. Masa sekarang secanggih ini nggak bisa? Iya, enggak, mungkin malas aja penelitian. Enggak, jangan gitu dong, jangan gitu. Enggak, itu kesalahanku, murni kesalahanku, nomorku mati gitu. Malas aja penelitiannya. Enggak, nomorku mati. Jadi itu aku nulis kan kemarin di IG tuh bahwa itu murni kesalahanku, nomorku mati, nggak bisa dihubungin. Akhirnya aku taunya ya di kasur gitu, dan teman-teman langsung hubungin kan. Kan online ya? Iya, online. Nanda tuh langsung hubungin kan gitu. Kan Nanda datang ke situ tuh, dia bilang. Jadi pas diumumin judulnya Rahim gitu. Ini punya Sasi nih. Judulnya Rahim. Judulnya Rahim. Tapi novelnya yang terbit Corpus Teris. Kan jadi ceritanya begini. Jangan dulu ke situ. Selesaikan dulu ceritanya tadi. Jadi maksudnya teman-teman yang gitu yang hubungin Nanda yang di sana kan hubungin. Jadi masuk itu karena Nanda udah pernah baca draft awal kan. Jadi dia tahu. Dia baca draft pertama. Ya, jadi pas diumumin dia kan udah hadir di situ. Jadi dia yang tahu, dia ngubungin Kasas masuk gitu. Gitu. Sama kayak yang naskah drama itu juga, karena teman satu grup itu ada ngirim kan. Aku disuruh juga kirim. Satu grup itu ngirim juga. Iya. Berapa orang sih? 4. Yang masuk radar DKJ kamu aja? Atau ada lagi? Iya, waktu itu kan satu grup sama Mas Afius. Mas Afius kan masuk. Di grup situ ada Afius juga? Berarti kalian kayak lomba-lombain ini? Iya. Jadi selain Afius apa? Kamu, Afius? Waktu itu. Kalau bisa di-spill. Waktu itu waktu DKJ novel, aku, Afius, Pak Dewanto, sama Ali Urida. Itu. Itu sih waktu DKJ naskah drama juga gitu, mereka yang nyemangatin aku. Naskah drama itu tahun yang sama? Enggak, drama 2024. Terakhir. Novel 2023 kan.
Fan Kadiri itu. Nah, dari itu 2024 nya itu aku juga maksudnya disemangatin. Jadi aku ngerasa bersyukur biarpun aku nggak ada komunitas tapi ada teman-teman yang semacam apa ya mencambuki aku untuk berani mencoba. Oh selalu nggak pede ya, maksudnya novel aku bilang aku nafasku pendek, aku nggak bisa maraton. Tapi mereka yang meyakini bahwa kamu bisa itu. Sama seperti naskah drama itu aku juga bilang aku nggak bisa nih, aku Belum pernah nulis naskah drama sebelumnya ya? aku belum pernah nonton teater. Terus bisa nulis itu gimana? Jadi nah itu makanya teman-temanku tuh mereka mereka ngirimin naskah drama yang menang tahun kemarin ini Oh dikirimin. gitu, contoh-contohnya ada. Dikirimin terus nonton ini di nontonnya aku nonton di YouTube. Jadi nonton teater di YouTube. Maaf ya. Maaf. Juara Memalukan. Kamu juara 2 ya? Juara 1 siapa? Juara 2. Juara 1 Kak Eni Angelina Eni. Oh. Ini itu. Jadi begitu. Ya itulah, aku sih ngerasa banyak disupport oleh orang-orang sekitar. Dan grupnya masih ada itu sekarang? Iya masih. Atau dibubarin karena kamu udah kalian udah nggak pantas dengan aku ya? Nggak gitu. Nggak dong, aku banyak belajar dari mereka gitu kan. Halo Hafiz. Nggak, sekarang Mas Hafiz nggak masuk di grup. Yang masuk di grup ada Mas Darsa tadi. Oh, kirain karena udah melelang buana di sastra Indonesia. Kayak gitu, maksudnya support teman. Jadi aku merasa. Berarti terima kasih ke teman-teman. Iya dong, makasih teman-teman sudut ada remang. Nama grupnya nggak banget sudut remang. Sudut remang. Berarti sudut remang gitu ya, bahaya banget ini. Iya, jadi biasanya aku banyak disupport oleh teman-teman. Termasuk kayak aku bikin esai ini juga kan ada orang yang percaya ke aku bahwa kamu bisa bikin esai nih gitu. Berarti ada orang percaya kamu bisa menulis sesuatu dan kamu iain dengan meyakini apa? Iya, aku coba belajar gitu ya. Maksudnya setiap ada tantangan aku akan mempelajari. Jadi misalnya kayak novel, aku juga berusaha mempelajarinya gimana caranya bisa bikin novel gitu kan. Berapa kata sih kemarin itu? Yang corpus uterus itu 45.000. Berarti udah melewati draft pertama itu ya? Draft pertama 45.000, tapi setelah editing ini jadi 55.000. Malah nambah ya? Nambah 10.000 ya? Nambah 10.000. Kalau kan syarat minimalnya kan 20.000 kan dikaji. Iya. 20.000. Waktu itu 45.000 jadi. Kamu dapat 45.000. Berarti napasmu itu panjang. Kalau macam napas novel biasanya kan kalau memang dari cerpen kan ke novel biasanya kalau orang yang sudah lama di cerpen biasanya ya mentok 30, 20-an. Tapi kamu langsung tembus 40.000. Itu menyiasatinya gimana itu? Bisa mengembangkan cerita sepanjang ya sebenarnya di luar negeri 40.000-an kata itu standar. Novel pendek itu ya 40-an ribu. Tapi kita di Indonesia itu novel setebal itu biasanya jarang dan kita tipis-tipis biasanya. Gak tahu kenapa bisa begitu ya. Ya cuma kan waktu itu memang aku ingin ini ya. Jadi konsep awal itu kan aku ingin mengikuti perjalanan dari undang-undang tentang aborsi. Oke, bentar. Berarti buku itu waktu draft pertama dikirim ke DKJ namanya Rahim, judulnya Rahim. Iya, nah itu tadi ceritanya. Jadi waktu itu kan aku judulnya mau aku kirim Corpus Uterus. Itu kan bahasa dokter. Iya, bahasa kedokteran. Jadi udah aku tulis Corpus Uterus judulnya. Corpus Uterus. Terus sama temanku bilang, judul itu udah ada yang pakai loh. Di mana? Hah, masa sih aku bilang gitu? Iya gitu. Terus siapa gitu? Itu buku puisinya Royan katanya. Corpus Ovarium. Ovarium. Iya, Corpus Ovarium. Kan aku bilang kan beda, tapi kan mirip gitu. Terus gimana dong judulnya? Ini coba cari yang lain kata teman-teman gitu. Apa ya aku? Nah, sampai hari terakhir tuh nyari-nyari, masa nggak boleh sih kan? Itu kan bahasa medis, harusnya aku boleh dong pakai. Dan belum digunakan juga secara. Iya, secara lutuh kan belum ada. Terus tapi akhirnya yaudahlah Rahim gitu. Jadi ketika itu masuk ke penerbit, aku mau balik ke judul awal dong gitu. Karena aku pengen ada bau-bau medisnya kan. Aku pengen ada uterus, ada corpus. Kalau di medis kan corpus uteri. Iya kan, corpus uteri. Tapi kan tidak berima ya. Oke, udah ada
apa jiwa-jiwa penyairnya ini, guys. Iya, makanya kan tidak berima ya, jadi corpus uterus lah biar ada rimanya. Gitu. Bentar, bedanya corpus uteri dengan ovarium itu apa ya? Ovarium kan indung telur. Uterus kan badan dari Badan rahimnya itu. rahim kan. Kalau Kan tadi ada fundus, ada corpus. Berarti Ada cervix. organ rahim itu Organ rahim itu namanya corpus uteri. Corpus uteri. Oh gitu. Dan penerbit GPU mengiyakan. Ya syukurnya boleh gitu. Jadi aku bisa kembali ke awal gitu. Tapi sempat juga di itu. Ini kan agak mirip ya Kak sama dari penerbit. Coba suruh tanya boleh nggak gitu. Akhirnya aku Subjudulnya ada nggak? Anak judulnya ada nggak? Nggak ada. nggak ada. Dulu anak judulnya itu bukan subjudul sih. Tak ada yang paling ibu, tak ada yang paling ibu selain rahim. Tapi cuma bukan judul ya, subjudul gitu. Akhirnya sekarang ditiadakan. Malah rahim kayaknya udah ada deh, banyak deh. Iya, Kata rahim, makanya. judul-judul rahim. Makanya judul rahim udah banyak kan. Kayaknya deh. Aku lupa. pengen ada bau medisnya dan ya biar kayak semacam trademark gitu kan. Paham. Ya kan? Ya. Kan pengen gitu. Ini terbaca di sini juga sih, beberapa cerpen. Ini kemarin tuh sama editornya aku disuruh ini nih, suruh nanya ke Royan. Kan boleh beda, nggak gitu? beda. Ya udah, terus sama Royan ngapain nanya? Kan beda katanya gitu. Penerbitnya sama tapi Beda. masih Royan. Beda. Nah, itu apa? Itu ceritanya tentang apa sih itu? Corpus uterus itu. Corpus uterus itu tentang jadi yang mau aku angkat itu tentang hak aborsi. Hak aborsi. Hak aborsi. Sebenarnya kan hak aborsi itu di luar negeri itu sudah dilegalkan kan karena dengan beberapa pertimbangan. Nah, di sini sebenarnya Indonesia tuh sudah ada yang mengatur undang-undang itu gitu. Kalau di Indonesia tuh undang-undang hak aborsi itu terutama untuk korban kekerasan seksual ya kan. Itu ada undang-undangnya, tapi undang-undangnya itu sering aplikasinya itu tidak bisa hak itu tidak bisa dipergunakan oleh korban secara kuat gitu ya. Iya, karena gini, secara psikologinya aja lah ya, korban tuh biasanya kan pasti trauma dan mereka biasanya tahu kalau mereka hamil itu biasanya mereka akan menyembunyikan kan karena menganggap aib. Terus mereka biasanya taunya ketika ada gejala-gejala misalnya atau sudah 2 atau 3 bulan, sedangkan perundang-undangannya tuh boleh melakukan aborsi kalau di bawah 40 hari kayak gitu. Ya kan, jadi hanya sering sudah melebihi itu gitu. Asumsinya karena belum jadi manusia gitu ya. Kalau 40 hari ya, itu sebelum. Ya itu kan menurut, tapi sekarang kan juga sudah direvisi ya. Jadi kalau nggak salah 12 minggu ya. Berapa hari tuh? 12 minggu 3 bulan ya. 3 bulan. Jadi apa namanya? Bisa lah. Jadi selama 3 bulan bisa di aborsi. Sebelum. Oke. 12 minggu kalau salah. 10 apa 12 minggu ya, nanti aku baca undang-undangnya. Oke. Tapi itu aku mengikuti dari tahun 65 kan. Jadi tahun 65 undang-undangnya kan berubah terus. Karena pertama dulu itu pernah dilarang sama sekali, tidak boleh ada aborsi sama sekali. Kemudian banyak kasus kematian ibu kan karena aborsi yang tidak aman. Akhirnya diperbolehkan. Tapi ketika diperbolehkan terjadi overload, banyak orang yang melakukan aborsi tanpa ada indikasi medis, tanpa ada mengikuti aturan ya. Terus akhirnya ketika itu membludak lagi dibatasi lagi. Jadi memang ada perundang-undangannya itu ganti-ganti terus undang-undangnya. Jadi tahun ini ada undang-undang baru nih, nanti tahun ini ada undang-undang baru. Nah, aku corpus uterus itu mengikuti perundang-undangan itu termasuk juga kasus-kasus yang ada selama itu. Jadi nah kasus-kasus itu misalnya kita ada ini ya, misalnya boleh aturannya itu boleh aborsi, tapi walaupun undang-undangnya ada, ketika orang karena kan harus ada surat dari kepolisian bahwa ini kasus pemerkosaan, tapi kadang kepolisian tuh ada di daerah tertentu yang nggak mau ngasih surat itu karena mereka berpedoman pada dogma misalnya, padahal aturannya ada tapi mereka nggak mau karena anggap itu dosa misalnya gitu segala macam. Jadi aturannya ada tapi secara implementasinya itu enggak. Bahkan ada yang
korban pemerkosaan yang ketika dia menggugurkan kandungannya, dia dipidana. Malah dia yang dipidana. Dia dipidana waktu itu di daerah Sumatera Selatan, dipidana selama 6 bulan, padahal masih di bawah umur. Udah jadi korban pemerkosaan, mengalami aborsi yang tidak aman, Dia dipidana lagi. Gila ya. Padahal dia mengalami depresi berat anaknya. Jadi padahal depresi berat aja sudah masuk dalam kategori untuk indikasi medis untuk Pelindungan, aborsi. ya. Untuk aborsi kan. Oh, untuk aborsi. Salah satu indikasi aborsi kan ketika korban mengalami depresi berat. Okay. Jadi aku ngikuti perundang-undangannya itu dari tahun 65 sampai tahun 2000. Perundang-undangan terbaru itu 2000 berapa ya? Aku lupa. 2009 atau berapa? Tapi sekarang ada undang-undang baru lagi kan. Secara khusus tentang aborsi atau tentang pelecehan tadi, pemerkosaan itu? Tentang pemerkosaan, dan di situ juga mengatur tentang aborsi. Sebenarnya kan ada undang-undang juga yang tentang penggunaan ini ya, kontrasepsi yang untuk, jadi misalnya ada kasus pemerkosaan nih, harusnya tuh dalam hitungan jam tuh langsung dikasih kontrasepsi. Itu kan itu bisa darurat mencegah. kondar, itu bisa mencegah sampai lebih dari 50%. Jadi kontrasepsi darurat, jadi pil darurat. Nah itu kalau di luar negeri itu pil darurat itu dijual bebas. Oh gitu. Tapi di sini itu ya kita terlalu banyak, ya bukan terlalu banyak. Memang konstruksi sosialnya kan berbeda ya, di luar negeri ya. Kita diatur oleh moral, dogma, dan akhirnya hal-hal ini kan sebetulnya harusnya dilihat bagaimana hak-hak si ibu terhadap ketubuhannya sendiri, terus hak juga si anak ini, si janin itu untuk mendapatkan ibu yang secara mental sehat kan. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya yang simpel aja harusnya segitu ada pemerkosaan harusnya langsung dikasih kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat kan ada dua, pakai AKDR, bisa pakai pil kontrasepsi darurat. Seharusnya itu harusnya mudah diakses oleh siapapun, kontrasepsi darurat itu, pil darurat itu. Harusnya ya. Harusnya gitu. Jadi di negara-negara lain seperti itu. Jadi jangan sampai, sebenarnya nggak usah ngatur sampai aborsinya lah. Sebelumnya tuh udah bisa begitu pemerkosaan langsung dikasih kontrasepsi darurat, kan lebih bagus mencegah daripada udah jadi tapi digugurkan ya kan. Sepakat. Tuh, jadi dan juga kan ibunya juga punya mental yang tidak baik, udah korban pemerkosaan, terus anaknya ini adalah dari korban pemerkosaan. Itu psikologi antara ibu dan anak itu. Iya, nah terus kontrasepsi darurat kan dia hanya efektif kalau kurang dari 72 jam. Padahal ketika ada kasus pemerkosaan itu kan untuk mereka dalam kondisi traumatis seperti itu, untuk membawa mereka ke kantor kepolisian nanti menceritakan itu kan anunya banyak tuh. Nanti hari ini dipertemukan dengan ini, nanti masuk ini kan. Kemarin aku lihat itu ikut semacam webinarnya ya tentang bagaimana kalau ada korban. Dan aku juga dulu tuh pernah ikut semacam pelatihan gitu yang kami jadi terhubung dengan pihak kepolisian gitu. Memang untuk korban ke sana tuh kan sangat beban mentalnya berat ya. Temboknya tuh berat. Jadi untuk mereka sampai ke sana tuh udah mereka tuh sudah melawan tembok yang sangat besar, jangan sampai dikasih tembok lagi gitu loh. Akhirnya di sana tuh mereka kadang juga dipersalahkan, dibilang mereka yang mengundang, yang gatal mengundang pakaiannya di luar ini kayak gitu kan. Kalau otaknya laki-laki itu yang terus mereka aku pernah kan sambil riset itu aku baca-baca kayak mereka pengalaman korban ya. Ada yang aku baca di Quora itu ketika sudah didampingi nih tim mana ya, tim yang sih namanya, tim yang dari masyarakat tuh ya, pokoknya ada tim yang untuk posyandu. Nggak, pelindungan untuk ibu dan anak, pelindungan untuk korban kekerasan itu ada. Nah itu udah dibawa oleh tim ya. Sampai di sana itu obatnya disuruh cari sendiri. Obat itunya harusnya kan begitu lapar harusnya di puskesmas tuh ada ya gitu, aku pikir gitu, atau di setiap ada. Nah seandainya pun mereka sudah mendapatkan misalnya dapat surat ini memang diperkosa ya, terus habis itu mereka mencari medis yang mau menggugurkan pun tuh juga susah. Beda kayak misalnya di Jepang itu kan untuk klinik aborsi itu yang
yang apa ya, yang aman, yang dilindungi oleh pemerintah secara legal tuh ada gitu. Jadi di sini tuh jadi barriernya tuh, temboknya tuh sangat berlapis-lapis Barrier. aku pikir gitu loh. Dari udah masuk di lini ini saya tembok, ini masih ada tembok Ada lagi, lagi, ini masih tembok ada lagi. lagi. Aduh, padahal mentalnya mereka ini kan benar-benar Sudah sudah drop. down ya gitu. Jadi, ya itulah. Bahkan di ranah kesehatan, tim kesehatan pun itu mereka juga kayak nggak bisa bedain mana, maksudnya gini, nggak bisa bedain. Kan ini ranah medis nih, ya kan? Tapi lebih dogmanya lebih kuat, ya kan? Ya, Moralnya lebih moral- kuat yang mau dipertahankan. karena mereka juga takut dipidana juga, karena banyak Karena kejadian seperti undang-undang itu ya. juga yang undang-undang pidana terhadap medis kan juga kita kan udah sering Iya. dengar yang ditangkap misalnya karena membantu Oke. aborsi, tapi ketika mereka misalnya harusnya itu kan dilindungi oleh legal ya, secara legal. Tapi ketika mereka sudah dilindungi secara legal, tapi secara moral mereka juga kadang masih ada beban batin karena kita kan dogma kita sangat Iya, kuat ya iya. di sini. Gitu. Berarti novelmu itu, bentar. Nah, kan tadi kamu bilang kamu ikuti tahun sejak 65 itu. Itu novelmu fokus ke, karena aku belum baca ya. Fokus ke masa kini, tahun Indonesia tahun 2000-an atau zaman Orde Baru, sering nggak apa sih? Aku dari tahun 65, jadi dari waktu penumpasan Itu simpatisan. Jadi si korban itu, si korban ini, si korban pelaku, pemerkosaan itu, tokoh. si tokoh tokohnya si anak kan. Oke. Si anak itu hasil korban pemerkosaan. 65. Jadi ibunya itu adalah istri dari anggota Lekra. Oke. Jadi saat itu kan simpatisan kan di daerah Jogja ada yang mereka dibawa ke ini kan, salah satu perpustakaan Jefferson di sana. Nah, itu aku melihat YouTube saat itu ada simpatisan Lekra kalau salah ya. Gerwani. Lekra apa Gerwani ya? Pokoknya simpatisan itu yang dibawa ke sana kemudian mengalami pemerkosaan. Dan hidup anaknya, ada anaknya di Jefferson itu enggak, kalau di YouTube itu yang dari kisah nyatanya itu dia cuma menjadi penyintas, menjadi korban pemerkosaan tapi tidak ada hasil dari pemerkosaannya. Cuma di dalam ceritaku aku bikin itu ada. Gitu. Dan anak ini karena dia hasil pemerkosaan, ibunya berusaha menggugurkan, ya kan? Tapi dia nggak gugur, nggak luruh, dan tetap lahir. Dan biasanya terganggu, ada organ tubuh yang. Iya, nah ada organ tubuhnya dia yang terganggu, tapi itu malah membuat keistimewaan. Nah itu lagi baca. Nah keistimewaannya itu, baca. Nah si anak ini kan tidak disayang oleh ibunya karena dia dianggap sebagai kayak kotoran kan. Karena nggak dianggap dari awal. Kan? Dari awal itu hal yang traumatis kan. Yes. Melihat anaknya aja mengingatkan dia akan kejadian traumatis itu kan. Menarik. Nah akhirnya si anak ini tumbuh kayak dipelihara sebagai hewan ternak aja gitu kan. Tidak diberi kasih sayang. Akhirnya dia pergi dari rumah, ketemu dengan banyak perempuan dengan kasus-kasus serupa. Ya nggak serupa ya, ada beberapa kasus yang macam-macam ya. Macam-macam. Akhirnya nanti membuat dia menjadi ahli aborsi. Ahli aborsi. Bukan ahli, dia dokter dulu atau jadi hanya dia dukun beranak gitu? Enggak, dia dapat pendidikan secara medis tapi tidak secara pendidikan secara medis tapi tidak secara formal. Oke. Ada ceritanya kenapa dia bisa dapat kenapa dia punya keahlian medis itu. Terus jadi memang banyak hal teknikal tentang aborsi di situ. Kemudian intinya nanti mereka pokoknya dia si tokoh itu intinya mempertanyakan apa sih sebetulnya rahim. Berarti timeline-nya itu dari 65 sampai 2009 kalau nggak salah. Berarti 2009. Pokoknya perundang-undangan yang terakhir, yang sebelum yang baru sekarang. Jadi memang ikutin perundang-undangan. Kamu timeline-nya itu ikuti perundang-undangan tadi itu? Jadi nanti selama itu karena ada perundangan baru, nanti ada kasus ini, nanti ada dan si tokoh utama ini akan berbenturan terus dengan menarik. Ini aku belum baca ada topik seperti ini. Nah, ini bagusnya ketika kita jadi sastra itu, kalau hanya misalnya gini, kamu punya latar kesehatan gitu dan menulis sastra soal kesehatan, itu bagus dalam keberagaman tema-tema topik-topik yang ada di Indonesia.
tidak hanya itu lagi karena makanya aku dengar beberapa banyak penulis yang punya latar belakang kesehatan, dia ada penulis yang dia perawat di rumah sakit jiwa, tapi dia kayaknya nulis non fiksi deh, dia di buku mojok. Itu menarik, artinya kita bisa membaca tidak hanya persoalan ini, tapi ada keberagaman tema topik lain. Ini menarik. Jangan-jangan lebih bagus ketimbang Gimana nih? Oke. Tadi aku mau nanya apa ya? Gini, masalah pemerkosaan tadi bukan, aborsi. Betul nggak sih secara data aborsi di Indonesia itu sebenarnya yang banyak melakukan aborsi bukan yang di luar pernikahan, malah yang di dalam pernikahan. malah suami istri kan? Iya, paling banyak itu suami istri. Ini menarik. Itu salah satu fakta yang kutulis di dalam Corpus Uterus. Karena aku kan baca untuk riset tuh butuh banyak baca data ya. Nah, salah satu data yang kutemukan itu tentang bahwa aborsi banyak dilakukan oleh pasangan suami istri yang kebobolan. Kebobolan. Mungkin mereka sudah berusaha KB tapi kebobolan. Dan masalah ekonomi. Jadi lebih banyak aborsi itu karena masalah ekonomi dan di dalam pernikahan. Dalam pernikahan kan? Dalam pernikahan. Jadi itu kutunjukkan bahwa si suami nungguin di luar istrinya aborsi gitu. Yang nganter ya suaminya sendiri gitu. Oke. Dan itu tidak terdata secara pemerintah dari dalam pemerintah atau terdata? Terdata. Makanya aku bisa dapat data itu bahwa kebanyakan yang aborsi bukan, yang orang kan mikirnya wah ini dari anak-anak muda yang kebablasan gitu. Enggak, ini dari pasangan suami istri yang kebablasan. Maksudku jangan-jangan data yang ada di Indonesia itu sesungguhnya banyak karena tidak mau. Iya, banyak juga yang nggak terdata. Nggak terdata maksudnya. Kayak iceberg gitu kan, puncaknya segitu, di bawahnya lebih banyak lagi. Karena kalau ditelus, karena kan undang-undang aborsi kan banyak aspek kan. Kalau kamu nggak boleh aborsi kalau kamu belum punya anak, kamu nggak boleh aborsi kalau kamu sehat-sehat aja gitu, walaupun suami istri gitu kan, kan ada gitu kan? Iya, kan anaknya berapa, terus usianya berapa, itu kan nggak boleh. Jadi kalau di luar tuh kan sudah dilegalkan ya, boleh ya, misalnya suami istri yang, tapi kan di sini tidak boleh di Indonesia kan. Soalnya di Indonesia bilang anak-anak rezeki. Iya, dia nggak tahu beban anak. Sorry anak-anak ya, yang merasa menjadi anak, sorry ya. Anda beban. Makanya di situ kan juga kutulis bahwa anak tuh berhak untuk memilih tidak dilahirkan. Nah, asik. Itu ada di novelmu itu? Oh, ada dong. Promonya ada dong. Makanya agak ngeri-ngeri sedap nih, semoga aman ya. Karena aku belum baca, jadi aku belum banyak komentar. Belum launching. Belum launching ya? Belum launch ya. Sebentar lagi. Jadi kita udah banyak ngalur ngidul ya. Kita masuk ke ini dulu ya, yang menang ini. Ini inti dari podcast kita. Baru dibahas ya. Dan tadi udah 50-an menit. Jadi akhir sang gajah di Bukit Kupu-Kupu. Ini bisa nggak diceritain bagaimana bisa ngumpulin ini, terus kenapa Mizan, dan ada beberapa cerpen yang sudah dimuat, ada yang belum kan? Dan kenapa kamu ambil judul ini? Kan ini judul dua cerpen yang jadi satu. Nah, kebetulan aku baru baca di cerpen Lingkaran belum. Berarti ada Lingkaran itu ada 4 cerpen yang aku belum baca di bagian akhir. Nah, coba ceritain dulu sebelum kita tanya-tanya lebih jauh lagi. Mulai dari kenapa Mizan? Nah, kenapa Mizan? Karena Mizan yang meminta. Editornya kan udah almarhum ya? Iya. Jadi Ilham. Kebetulan semua buku kan dipinang gitu. Selama ini? Iya, jadi aku belum pernah mengajukan. Oh gitu? Ya. Canggih. Enggak, jadi tepuk tangan. Enggak, itu yang lain juga biasa kan seperti itu. Enggak, bukan hal yang istimewa. Maksudnya aku mengikuti prinsip temanku. Dia berkata dia akan memberikan naskah pada
penerbit yang memang Butuh, minta. meminang. Meminang. Karena karena ada beberapa alasan. Oke. Nah ini salah satunya waktu itu Mas Ilham almarhum menghubungi aku tahun 2021. Bukumu belum ada sama sekali? Atau sudah ada? 2021 udah satu kucing hitam kan? Kucing hitam yang Diva. 2021 dihubungin sama Mas. Itu kuncer juga. Kuncer. Oke. Nah itu dihubungin Mas Ilham. Waktu itu aku belum punya naskah, jadi aku bilang Mas aku belum punya naskah. Jadi terus habis itu tahun 2023 baru aku ini udah ada cerpen-cerpenku gimana. Oke gitu. Jadi aku serahkan ke Mas Ilham itu tahun 2023 dan itu karena jadi aku dari naskah-naskah yang terbit di media. Cuma kan ini yang terbit di media cuma nggak banyak ya, karena aku berpikir pembaca kan yang terbit di media nggak terlalu banyak. Iya. Karena aku pernah beli buku seorang penulis dan itu sudah di media semua. Dan aku sudah membaca semua. Dan Anda menyesal. Iya. Siapakah itu? Enggak kreatif ya sebagai penulis. Enggak dong, makanya aku sebisa mungkin kayak di Kucing Hitam juga yang pernah tayang di media paling cuma 3 atau 4 gitu. Di sini juga di media kan cuma beberapa gitu. Jadi aku berusaha ada yang baru supaya pembaca tidak kecewa gitu. Menyesal. Jadi dan ternyata uniknya adalah banyak pembaca yang lebih suka cerpen-cerpen yang belum tayang di media gitu. Seperti Sang Gajah. Sang Gajah. Jadi itu menarik. Ada cerpen-cerpen yang menurutku aku nggak pede dengan cerpen itu, malah mereka suka. Banyak peminatnya. Jadi misalnya Dongeng yang Tak Pernah Usai, itu aku nggak pede sebenarnya dengan itu. Tapi ternyata banyak yang suka, banyak DM, banyak yang misalnya mengcapture dan naruh di statusnya gitu tuh. Di status, iya di story-nya, di story ya. Status. Terus, jadi malah yang awalnya tidak sangka. Jadi yang banyak pembaca suka tuh Saksi Glory, Tam Tidak Ingin Terbang. Nah ini. Tam Tidak Ingin Terbang, ini Saksi Glory. Cukup menyita juga ini sih. Terus apa ya? Ini yang paling ini. Iya, yang sebenarnya ada petasan. Itu cerpennya aku nggak pede tuh. Ini Sasti Gotama banget ini. Itu hampir ku take down itu, karena ini harus memang. Enggak, itu aku hampir ku take down tuh yang itu. Aku nggak pede sama, aku bilang sama Mas Ilham. Mas aku yang mungkin yang simpan ada petasan mau aku tarik, aku nggak pede gitu. Jangan, Wak. Padahal itu kamu nggak pede ya? Nggak pede karena terlalu medis sekali gitu kan. Aku pikir kan bagus loh itu. Masih sih, aku nggak pede tuh, aku nggak pede. Aku mungkin merasa itu yang paling lemah gitu. Itu hampir ku ambil. Jadi dan itu semua kan belum pernah tayang di media. Jadi kayak Tam Tidak Ingin Terbang, Saksi Glory, terus yang 9% tuh belum pernah di media sama sekali. Jadi memang khusus aku tulis ini kan. Jadi ada beberapa yang kayak Akhir Sang Gajah tuh malah aku tulis terakhir gara-gara ada cerpenku yang diturunkan dari situ. Yang mana? Yang terbit di Jawa Pos. Jawa Pos. Itu mau aku masukkan situ, tapi Kombat kalian. Tapi menurut Mas Ilham sebaiknya jangan. Oke. Karena tentang LGBT. Gitu. Jadi akhirnya itu diturunkan, kurang satu nih. Akhirnya aku bikin lah Akhir Sang Gajah. Jadi Akhir Sang Gajah tuh nulisnya akhir dan itu tambahan. Kalau sebenarnya aku agak aneh kenapa kamu nggak pede di sini. Malah menurutku mungkin yang simpan alat petasan ini relate banget dengan kondisi kita di Indonesia yang kekurangan psikolog, yang banyak masalah di perkotaan, yang misalnya laki-laki nggak mau curhat, atau juga kalau macam kita mengarah ke POV-nya dokter, seolah-olah dokter adalah banknya masalah. Sebenarnya ini menjawab tantangan zaman. Tapi gaya bahasanya biasa itu. Iya. Ini kalau macam mau mengambil gaya bahasa memang iya, tapi secara konten dan konteks cerpen ini itu masuk di perkotaan malahan. Kalau macam memang kita isu-isu mental health gitu. Itu sangat relate ini. Bahkan mungkin kalau teman-teman yang punya
bermasalah dengan jiwanya gitu ya, kemungkinan itu akan mereka yang lebih capture yang ini Iya. Oh ya, gue heran maksudnya banyak yang DM kan. dan Itu menyebut ini. iya itu. Iya. Aku kaget. Kok yang itu ya perasaan aku merasa itu yang paling gaya bahasanya nggak akrobatik kan, tidak sastrawi sekali gitu. Beda sama yang misalnya yang Anis Beda. Gajah atau awalnya tuh judulnya mau waka-waka bagi-bagi sumsum. Aduh, bahkan di ceritanya pun nggak ada maksudnya apa ini maksudnya. Nggak ada. Itu awalnya judulnya itu. Makin Terus pusing ya. sama Pak Ilham dibilang gini, Mbak itu kan Jangan. nggak ada artinya. Tapi aku pengen judulnya itu mas gitu. Coba yang lain lah, yang judulnya ya udahlah. Akhirnya aku ya udah gajah sama kupu-kupu itu. Makanya tuh kenapa judulnya itu karena pertimbangan dari Mas Ilham. Awalnya aku pengennya waka-waka sumsum. Dan ada nggak ala Ilham kayaknya ini sengaja deh mendekatkan cerpen Tam tak ingin terbang dengan mungkin yang ia simpan adalah petasan, kayaknya dia sengaja deh. Karena itu kan kalau kamu baca Pak Dian penulisnya, kalau kamu ingat gitu ya, ini kan dia mau terbang ini kan bukan terbang secara harfiah kan, ya kan? Dan ya baca teman-teman ya. Dan mungkin yang simpan kan berkaitan dengan psikologi dan ini juga kan berkaitan dengan psikologi kan. Mestinya itu kayaknya Ilham sudah dia sebagai editor atau kamu dengan Ilham punya apa kesepakatan ini cerpen ini taruh di sini atau secara Enggak sih, aku ngikut Mas Ilham. oh berarti Ilham yang ini yang maksudnya paham bahwa ini tema topik ini cocok dengan cerpen berikutnya. Aku suka ini Tam tak ingin terbang, mungkin yang disimpan adalah petasan. Tapi begini, aku terlepas dia sudah menang ini ya. Baca Kumcer itu punya sedikit terganggu dengan beda topik. Iya. Jadi Aksa sengaja topiknya kayak gini, apa orkestrasi soal apa itu yang di sirkus tiba-tiba berubah dengan gini itu kan nah kamu ada keinginan suatu saat mau nulis Kumcer nanti topiknya khusus tentang apa gitu? Iya, jadi awalnya itu apa ya? Aku sih pinginnya dulu itu pengen satu tema itu tentang hak reproduksi ya. Nah, itu awalnya pengennya dulu. Cuma akhirnya itu kemarin memang banyak isunya itu yang awalnya aku pikir mau bikin aku cerpen itu jadi Corpus Uterus itu. Jadi aku kan inginnya awalnya tuh pengen Kumcer itu. Jadi udah punya tema apa tentang ini nih kasus ini. Kan saya baca kasus kan. Aku mau kasus ini rencananya aku mau bikin Kumcer. Tapi akhirnya setelah ada Corpus Uterus itu yang ide-ide awal tuh aku jahit. Oh gitu. Akhirnya makanya si tokoh ini kan bertemu ini yang dengan kasus ini, tokohnya bertemu kasus ini. Iya, akhirnya jadilah itu novel. Cara cerpenis mulai menulis novel. Ya maaf. Kan gitu. Ya maaf. Aku merasakan itu di novelku. Novelku yang saya bilang keranjang kan aku pertama Kumcer dulu kan. Gimana merajutnya ini? Gaya-gaya seperti itu. Aku pertama kan aku nulis fragmen dulu gini, fragmen aku hubungkan lah. Iya betul gitu kan. Di cerpen mana sih yang kayak ada gaya-gaya apa pakai bahasa Pu? Bahasa Pu? Iya, Pu apa ada tuh kayak Papua kayaknya ya. Oh, ini sesudu senyum itu. Itu sesudu senyum. Aku tuh kirain sudu apa? Aku di kampung sudu itu bahasa Bajo, bahasa laut kok itu. Namanya sudu sendok. Iya sendok memang. Sendok itu. Iya. Dan ini sudu senyum sendok senyum yang satu sendok senyuman. Oh gitu. Makanya kan itu kalau senyuman itu bisa dicairkan. Tolong berikan aku sesudu saja, sesendok gitu. Saja, biar aku percikkan ke orang-orang tuh supaya mereka tuh itu kan sebenarnya tentang kasus di Maluku Utara. Di Maluku Utara. Jadi untuk risetnya ini aku baca esainya Linda Kristanti. Oh yang baru itu.
yang Udah lama sih. voucher, Aku lupa ya. yang Pokoknya waktu itu ada cover putih. Iya kayaknya. Iya, Maluku Utara ya. Terus itu aku baca esainya beliau, terus itu habis aku risetnya tuh rumit banget, jadi cari cari banyak artikel tentang itu tentang Maluku Utara. Aku takut salah salah sebut sejarah kan. Terus juga aku ini nanya ke teman yang tinggal di sana gitu. Jadi aku tanya untuk dialeknya ini bener nggak? Jadi aku dialeknya tuh aku lihat YouTube dialeknya orang mereka seperti apa. Jadi lihat YouTube perbincangan orang-orang di sana. Kemudian setelah jadi itu pun masih aku serahkan ke temanku yang tinggal di Lahir di daerah sana. sana, tinggal tinggal di Oh, sana. Ini bener nggak? Oh ini salah nih apa dialeknya kalau di sini begini gitu. Terus oh berarti dialeknya itu. Jadi untuk dialognya itu aku konsultasi dengan teman yang tinggal di sana. Masa Pupu juga itu ada di Papua. Aku kira mengarah ke Papua tadi. Oke. Tadi kan pas baca itu aku kayak ngomong, kayak aku ngomong juga gitu. Betul. Secara penulisan oke sih. Nah, aku tuh merasa nyaman baca-baca cerpenmu itu cara menjahitmu per kalimat dan per paragraf. Sehingga aku pas tadi baca itu yang aku bilang di awal, aku bilang wajar lah kalau macam menang gitu untuk Kumcer. Tapi memang tadi yang aku mau bilang, kita di Indonesia itu seolah-olah menerbitkan Kumcer itu hanya memindahkan aja gitu, hanya ngumpulin aja, kolek aja gitu. Iya kan? Itu yang menurut aku sayang aja gitu. Makanya teman-teman yang sedang atau akan berusaha mau menerbitkan Kumcer, sebaiknya pikirin satu tema. Jadi kita dari cerpen lain, walaupun beda topik ya, beda gaya atau apa ya? Beda gaya atau beda tokoh gitu, tapi secara topik itu sama gitu. Jadi kita berpindah ke cerpen berikutnya, itu tidak berpindah ke alam, alam berbeda gitu, alam lain gitu. Kayak kitab kawinnya Laksmi. Wah, aku belum baca itu. Sorry, aku nggak bisa. Itu cukup Kumcer. Iya itu Kumcer, tapi satu benang merah itu bagus, aku suka, aku memang suka sekali. Ya makanya kemarin tuh karena habis setelah baca kitab itu aku memang inginnya itu kan bikin semacam itu ya, Kumcer yang satu benang merah lah. Satu benang merah, tapi ya itu ternyata kan jadinya jadinya jadi novel. Misalnya yang berpotensi, tapi aku sebenarnya suka itu di akhir Sang Gajah sih. Aku suka akhir Sang Gajah. Terus topik tak ingin terbang dengan mungkin yang simpan alam petasan kayaknya berpotensi untuk jadi satu Kumcer utuh soal mental health gitu ya, soal psikologi manusia perkotaan gitu. Ini sih. Kamu ingin terbang itu sebenarnya tentang psikologi massa. Ya. Psikologi massa. Jadi kan maksudnya dalam kesehatan ya. Psikologi misalnya orang itu kan kalau sendirian dia kadang nggak berani ngomong ya, tapi ketika dia dalam kerumunan dia akhirnya bisa ngomong yang seperti itu yang bisa menjatuhkan. Makanya kayak di sosial media tuh banyak orang yang asal jeplak itu kan karena dia merasa dalam satu community yang sama, dalam satu punya kesamaan. Kayak ini kan kesamaan, sama-sama merasa menjadi korban, tapi orang jadi korban tuh bisa jadi berbalik mengungkapkan hal-hal yang dalam tanda petik keji kan. Intinya yang di antara tam dan yang di bawah itu kan, di bawah itu sebenarnya orang-orang yang termarginalkan juga kan, subaltern juga, tapi mereka bisa ngomong hal yang keji terhadap si tam yang menurut mereka di atas itu kan karena merasa satu kerumunan. Betul. Ya. Dan aku baca itu di endingnya ini kok semudah ini mereka tokoh-tokohnya memandang tam itu dan dampak gitu. Teman-teman baca dah. Maksud saya mungkin teman-teman yang biasa baca sastra memang beberapa cerpen sudah dimuat, tapi tidak sekoran-koran lah, nggak cerpen koran-koran pada umumnya lah. Yang aku tangkap itu, yang aku rasakan, bagaimana kamu menulis itu sangat soft, lembut, smooth. Jadi entahnya aku antara paragraf, antara kalimat dan antara cerita, tidak sadar ini sudah habis. Makanya aku penasaran dengan cara nulis novelmu. Apakah
Itu se-smooth ini atau tidak. Karena biasanya ini kok tiba-tiba sudah kayak gini, gitu. Tiba-tiba kok sudah di paragraf ini kok tiba-tiba ngomong ini. Nah, kalau kami tuh secara kepenulisan, craftsmanship-mu itu sangat bikin kita tidak kaget-kagetan membacanya. Ini oh gini ya. Yang aku suka, bukan aku suka sana. Yang aku notice itu cara kamu mengikatnya karena itu itu kebanyakan karena itu. Gak sadar. Gak sadar. Baiklah. Itu kayaknya satu paragraf kadang-kadang itu karena itu ada banyak. Ini aku bilang. Tapi Iya, tapi untuk kepenulisan sebenarnya ya oke lah. Dan itu bikin wajar sih kalau menang. Itu aja. Wajar sih kalau menang. Apalagi teman-teman sekalian, saya tidak mau perpanjang lagi gitu ya. Ada nggak yang kamu ingin sampaikan di teman-teman sahabat? Apa ya? Anu aja. Beli Corpus Uterus tuh. Beli Corpus Uterus, novel pertama beliau dan buku terbaru ya. Iya, buku terbaru yang akan launching Juli ini. Udah Juli ya? Juli. Pokoknya launching sebentar lagi. Juli lagi. Kemarin udah PO. Ini video akan saya upload malam ini. langsung biar besok dinikmati oleh banyak penggemar Sasti Gotama. Nggak ada. Ada satu teman yang minta ini, dia nge-request satu pertanyaan gitu. Saya lupa namanya. Dia dari Kalimantan. Dia penulis. Dia alumni Emerging Writers MWF. Apa? MWF. MWF. Makassar Writers. Iya, siapa ya? Siapa? Adriana. Oh, Andana Septi. Adriana Septi. Tahu? Udah Kenal? ketemu di Jogja. Waktu yang gitu. Nah, dia bilang pertanyaannya dia semoga nggak salah ya. Buku favoritmu yang luar negeri dan dalam negeri cukup 3. Kalau ada 5 ya nggak apa-apa. Jadi dalam negeri 3, dalam negeri 3, dalam luar negeri 3. Luar negeri. Mungkin dia mau baca. Luar negeri Edgar Keret, jelas ya. Satu ya tadi. Edgar Keret yang Superbus yang ingin menjadi Tuhan. Oke. Itu anagram. Terus vegetarian Hankang. Oh, vegetarian Hankang. Iya, suka banget. Sama Ray Bradbury Fahrenheit. Oke. Fahrenheit ya. Fahrenheit. Dalam negeri ya. Dalam negeri. Sony Karsono. Wah, Sony Karsono. Pantasan cerpennya bagus. Iya, aku suka itu sebelum diterbitin. Maksudnya sebelum diterbitin kemarin tuh penerbit anagram juga. Anagramnya. Itu aku udah suka sama Sony itu dari nemu cerpen beliau itu waktu belum dibukukan waktu itu. Oh. Jadi begitu dibukukan langsung segera check out langsung pesen. Saya emang udah nunggu dari awal. Itu memang suka banget dari canggih banget emang. Iya, keren banget gitu. Terus Dia Anugrah kedua menggonggong sama Pendosa yang Salehnya Royan. Pendosa yang Saleh punya Royan. Wah, berarti udah ya tadi ada 6 Adriana ya? Adriana Septi. Itu ada 4 buku dan 4 penulis yang 6. Oh, ada Hankangnya. Aku takut semuanya jangan cowok. Ada Hankang. Atau mau tambahin lagi? Supaya jangan cowok. Oke, bagus ya. Ada lagi nggak mau disampaikan? Nggak ada. Udah ya. Cukup ya. Terima kasih Mbak Sasti Gotama sudah mampir di channel Sapa Nurhan. Semoga aku akan baca novelmu, akan beli baca dan akan ikuti buku-bukumu berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada.